Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini kita diberikan kesempatan Tuhan kita untuk memuji dan menyembah, meninggikan namanya. Karena kita limpah dengan ucapan syukur karena kebaikannya. Bahkan berkali-kali Tuhan menolong hidup kita, berkali-kali Tuhan menyertai kita. Bahkan perlindungannya begitu nyata buat setiap kita. Mari saudara-saudara, kita naikkan ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan kita. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada,
setia. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu. Kami limpah dengan ucapan syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kau selalu ada buat hidupku. Kau tak pernah tinggalkan. Kau meningkatkan kami. Kau menjaga hidup kami Bapa. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam setiap hidup kami. Kau berkali-kali menolong hidup kami. Kau berkali-kali menguatkan setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau Raja di atas segala raja. Jika saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadikan suatu rema buat pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami rindu Tuhan mengawali dengan mengucap syukur datang kepada Engkau. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Saya ingin percaya dalam pagi ini kita penuh dengan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kembali lagi kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di bulan yang baru ini, bulan Februari tahun 2025, dengan subtema daripada gereja kita adalah tentang kesetiaan. Mari bersama kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ke-5. Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Puji Tuhan. Dalam bulan ini kita akan banyak sekali membahas tentang kesetiaan. Tidak hanya berbicara mengenai kesetiaan Tuhan kepada kita, tetapi kesetiaan setiap kita juga kepada Tuhan. Karena kalau kita berbicara mengenai kesetiaan, kita akan berbicara mengenai
proses yang seringkali kita tidak sukai dalam hidup kita. Salah satu contohnya adalah adanya proses yang namanya menunggu. Menunggu seringkali bagi banyak orang sesuatu yang tidak disukai. Ya, menunggu apa? Menunggu sesuatu yang dinantikan, mungkin menunggu gajian, mungkin menunggu bisa digenapi janji daripada orang-orang tertentu ya. Kemudian menunggu supaya dia sembuh, menunggu supaya dia memiliki sesuatu di dalam hidupnya. Ada proses di mana kesetiaan itu terlatih karena kita diajarkan untuk menunggu. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar mengenai tentang kesetiaan Tuhan kepada setiap kita. Ternyata tidak hanya seringkali kita yang menunggu, tetapi ada kalanya Tuhan juga menunggu kita. Menunggu apa maksudnya? Menunggu bagaimana kita berbalik kepadanya. Menunggu setiap kita yang sudah mulai jauh daripada Tuhan, sebenarnya melalui kasih setianya yang begitu besar itu, Tuhan menunggu kehadiran kita. Tuhan menantikan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mengerti konsep ini, tentu Bapak Ibu Saudara ketika merasa jauh daripada Tuhan, Saudara akan segera cepat-cepat lari menyongsong Tuhan. Nah, seringkali anak-anak Tuhan itu tidak sadar. Ya. Sudah ditunggu Tuhan, sudah diberi kesempatan demi kesempatan, tetapi tidak mau berbalik kepada Tuhan, malah jalan semakin jauh. Jalan semakin jauh. Sehingga yang terjadi di dalam kehidupannya sesuatu yang membuat dirinya sendiri repot. Sesuatu yang membuat diri sendiri susah. Karena apa? Karena jauh daripada Tuhan. Lah, ketika kita berbicara mengenai kesetiaan Tuhan, Tuhan itu sebenarnya setia loh menunggu setiap kita. Firman Tuhan katakan sebab Tuhan itu baik. Beberapa tahun yang lalu ya, beberapa tahun kita ada tema besar yaitu goodness of God, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Tema tahun ini juga bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi kalau berbicara ini satu paket saudara. Satu paket yang luar biasa. Kalau kita berbicara mengenai kesetiaan, itu muncul daripada kasih Tuhan untuk setiap kita. Lah, kalau kemarin 1 bulan kita berbicara mengenai kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita yang begitu luar biasa, hari ini kita diingatkan kembali mengenai kesetiaan. Kesetiaan yang Tuhan sendiri ajarkan bagi setiap kita. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 100 ayat yang kelima ini, kesetiaannya tetap turun-temurun. Ini adalah keadilan Tuhan. Ini adalah keadilan Allah itu sendiri. Bahwa kesetiaannya turun-temurun atas setiap kehidupan kita. Kalau engkau, Bapak Ibu Saudara, setiap kita setia kepada Tuhan, setia mengiring Tuhan dengan segenap hati kita, Tuhan juga akan setia kepada kita, kepada anak turun kita. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan itu sangat baik. Ketika kita menabur hari ini, saudara, yang menuai tidak hanya kita, tetapi anak cucu keturunan kita. Nah, itulah kesetiaan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kesetiaan sekali lagi menjadi sesuatu hal yang sangat sulit. Tetapi Tuhan mengajarkan itu kepada setiap kita. Tuhan sendiri menjadi role modelnya. Contoh kesetiaan itu bagaimana. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika kita
kita mau melakukan yang namanya kesetiaan, kita harus penuh dengan kasih terlebih dahulu. Firman Tuhan katakan, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kalau saudara tidak penuh dengan kasih, saudara tidak akan mungkin bisa masuk yang namanya kesetiaan. Karena di dalam kesetiaan diperlukan kasih. Kasih itu menjadi landasan di mana setiap kita boleh memiliki kesetiaan. Tuhan setia kepada kita. Kenapa? Karena Dia kasih. Dia mengasihi setiap kita sehingga Tuhan setia kepada kita. Lah kalau hari ini, bulan ini kita belajar mengenai kesetiaan, hendaklah diri kita dipenuhi terlebih dahulu dengan kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita koreksi juga dalam diri kita. Apakah hidup kita sudah penuh dengan kasih? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, mengasihi makhluk hidup seperti apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kalau itu sudah ada, saya yakin percaya ada tumbuh kesetiaan di dalam kehidupan kita. Contoh kesetiaan itu banyak, saudara. Salah satunya akhir-akhir ini kita menjumpai fenomena perpindahan jemaat Tuhan, perpindahan dari gereja A ke gereja B dan lain sebagainya. Bahkan ada yang murtad meninggalkan Tuhan. Itu berarti tidak memiliki kesetiaan. Bahkan saya bisa sampaikan itu berarti orang tersebut tidak memiliki kasih di dalam kehidupannya. Loh, saudara, kalau berkata, loh gerejanya nggak cocok dengan saya, orang-orangnya nggak cocok dengan saya, dimanapun tempatnya, saudara, kalau berbicara cocok dan tidak cocok, ya susah. Bahkan banyak sekali pasangan hidup juga ngomong begitu, tidak cocok ini, sehingga saya tidak mau lagi dengan itu. Loh, kalau berbicara mengenai cocok dan tidak cocok, berarti tidak berbicara mengenai kasih. Lah, hal seperti itulah yang mengakibatkan kesetiaan itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada kasih. Coba Bapak Ibu mau penuh dengan kasih. Saya yakin percaya kita tetap setia. Apapun kondisi kita, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, di dalam kondisi apapun, di dalam Bapak Ibu melayani gereja, di dalam hubunganmu, keluarga, pertemanan dan lain sebagainya, ketika engkau memiliki kasih, engkau akan bisa menempatkan dirimu itu pada tempat yang semestinya. Dan kesetiaan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kita yang sudah diberi contoh role model daripada Tuhan atas hidup kita boleh melakukan kesetiaan dengan sempurna, boleh melakukan kesetiaan dengan baik. Tidak hanya setia kepada Tuhan, tetapi setia kepada sekeliling kita, setia kepada orang-orang yang bersama-sama dengan kita, bahkan setia juga kepada makhluk hidup yang dipercayakan Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita percaya bahwa melalui firman Tuhan ini kita boleh dimampukan untuk menjadi pribadi yang setia. Puji Tuhan, kasih karunia Tuhan cukup bagi setiap kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Pagi hari ini kami boleh belajar mengenai kesetiaan. Tuhan, ajari kami sehingga kami boleh melakukan kesetiaan. Ajari kami sehingga kami boleh dikelilingi dengan orang-orang yang setia. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang setia dalam mendengarkan doa pagi online. Tuhan berkati dengan luar biasa. Kami serahkan pagi hari ini sampai malam nanti ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang mulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin.